Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 15 yang berbunyi, "Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat yang harus berdoa kepada Kristus menurut kehendaknya saja. Bagi setiap pribadi maupun keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, sesungguhnya mempunyai hak istimewa untuk berdoa, berkomunikasi khusus kepada Tuhan Yesus, di mana kita ini semua berharap bahwa doa-doa yang kita haturkan boleh didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang Ia janjikan melalui firman-Nya pada Injil Matius 7 ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Akan tetapi ternyata tidak semua doa kita itu didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang sering menimbulkan kekecewaan diri kita sebagai pribadi, keluarga, maupun persekutuan umat milik Tuhan Yesus itu sendiri. Agar doa kita berdaya capai, maka kita perlu mengoreksi diri kita masing-masing sebagai pribadi umat yang beriman percaya kepada Kristus, dan belajarlah untuk meminta hanya mau menurut kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri, bukan memaksakan sesuai dengan kehendak kita umat manusia ini. Pada suatu ketika Filipus pernah berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lamanya aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Yohanes pasal 14 ayat 8 hingga 10. Meskipun kita telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sekian lama, maka kita juga harus sadari seperti juga para muridnya dulu makan sehidangan dengannya dan melakukan perjalanan pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, tapi justru tipe orang seperti muridnya Filipus masih belum juga memahami siapa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus itu, sehingga ia meminta agar Tuhan Yesus menunjukkan Bapa kepadanya. Ia rindu untuk melihat secara kasat mata nyata. Mungkin Filipus berharap agar Tuhan Yesus mewujud nyatakan sosok mulia Sang Bapa sama seperti yang dilihat oleh para nabi-nabi yang hidup di masa perjanjian lama dulu. Seringkali kita juga memiliki iman percaya seperti tipe Filipus ini. Iman percaya yang didasarkan pada hal-hal yang terlihat dengan kasat mata. Iman percaya kita bangkit ketika kita melihat mujizat yang dinyatakan secara langsung atau melihat cahaya menyinari kita saat sedang berdoa di tempat tersembunyi seperti di kamar atau di mana saja.
Kita selalu ingin melihat sesuatu yang spektakuler atau yang mengagumkan untuk menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Akan tetapi, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan sikap berdoa yang sedemikian rupa itu. Sebab jika sikap doa dan iman percaya kita itu bergantung pada hal-hal yang terlihat kasat mata jasmani kita, maka kita pasti akan mengalami hidup yang dipenuhi oleh kekecewaan terus-menerus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih karena kami umat-Mu ini harus senantiasa mau berdoa hanya menurut kehendak-Mu saja, bukan menurut keinginan dan kehendak diri kami. Karena kami tahu Tuhan pasti memberi apa yang kami minta, apa yang kami pohonkan kepadamu, ketika kami memang sungguh-sungguh mau berdoa hanya menurut kehendak-Mu yang harus jadi, bukan menurut kehendak diri pribadi kami, keluarga kami, persekutuan kami, umat-Mu ini. Bapa yang Maha Baik, tolong kami untuk sungguh-sungguh juga mau merubah sikap yang sedemikian itu yang bergantung kepada kehendak diri kami sendiri, tapi kami harus sungguh-sungguh merubahnya, bertobat dari cara berdoa yang sedemikian itu, gunanya supaya kami tidak harus kecewa ketika doa-doa kami belum Tuhan jawab di dalam kehidupan kami sehari-hari di masa lalu maupun di masa kini bahkan yang akan datang. Kami ingin serahkan segala apa yang menjadi komunikasi kami melalui doa-doa kami itu harus tetap berdasar pada kehendak-Mu lah yang harus jadi, bukan kehendak diri kami. Termasuk segala sesuatu yang saat ini menjadi pergumulan kami, berat maupun ringan, mampukan kami untuk mendapatkan solusi jalan keluar hanya menurut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa bersembah sujud dengan sepenuh hati kami hanya kepada Dikau Tuhan Allah Bapa yang hidup, yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin.